Bapak Guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Berikut adalah video diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah yang telah kami laksanakan di SMA Negeri 1 Kuta pada hari Selasa 24 Oktober 2023. Adapun pemateri pada kegiatan diseminasi ini adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Badung dari SMA Negeri 1 Kuta, yaitu Bapak Igede Kardiana, Bapak Iputu Wiranata, Ibu Niluh Novi Mustiarini, dan Ibu Niluh Dian Priyatni. Penutup. Baiklah, menginjak untuk acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Baik, acara selanjutnya adalah doa. Bapak Ibu untuk tetap berdiri. Doa akan saya pandu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Doa dapat diakhiri. Baik, Bapak Ibu silakan untuk duduk kembali. Berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kuta yang pada siang hari ini diwakili oleh Bapak Wakakita. Kepada Bapak Eka Widana, saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Dian. Pertama-tama, mari kita bersama-sama mengaturkan Pujastuti Pangastungkara Anayu Bahagia kita. Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu semua, Bapak Ibu yang sudah bisa menghadiri kegiatan pada hari ini, diseminasi budaya positif di sekolah yang dilaksanakan oleh rekan-rekan kita dari calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan diseminasi budaya positif ini kita dapat belajar berbagi bersama-sama tentang hal-hal yang lebih bermanfaat bagi seluruh siswa kita di sekolah, bagi rekan-rekan guru yang lain yang juga nantinya dapat ditularkan ilmu-ilmu yang sudah didapat dari program guru penggerak tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih Pak Eka atas sambutannya. Mungkin kepada Bapak Wakakesiswaan, Bapak Agus Dwi Bayana, saya persilakan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Om Swastiastu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu untuk kita semua. Ya, tadi sudah diberikan sedikit sambutan oleh Wakil Kurikulum dan mendadak sekali kenapa saya harus ikut memberikan sambutan, tapi terima kasih, ini kegiatan yang luar biasa sekali. Seperti yang Pak Eka tadi bilang, mudah-mudahan sebagai motivasi dari rekan-rekan teman-teman yang lain. Jujur, sangat jujur sekali, saya sendiri iri karena kemarin saya tidak lulus ikut tes program calon guru penggerak. Ya, dengan adanya kegiatan diseminasi positif di lingkungan sekolah ini, mudah-mudahan memberikan sedikit warna dan motivasi untuk teman-teman kita agar lebih meningkatkan diri, mutu diri dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Dan ada manfaat dari kegiatan ini, ada timbal baliknya untuk kita dalam melaksanakan proses pembelajaran, meningkatkan mutu dan kualitas anak-anak kita ke depannya. Ya, mungkin itu aja yang bisa yang sampaikan sebagai awal dari kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan lancar, baik, sehingga apa yang menjadi tujuannya bisa tercapai. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Ya, jadi tujuan dari acara di sini memang untuk men-sharingkan. Jadi kita harus bekerja sama bagaimana sih sebenarnya budaya positif di lingkungan sekolah. Oke. Baiklah, kita akan lanjut ke acara berikutnya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan menjadi pemateri pada siang hari ini. Ya, jadi yang pertama, pemateri pertama adalah Bapak I Gede Kardiana, di mana nanti materi yang akan dibawakan adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah Bapak I Putu Wiranata dengan materi teori motivasi dan kontrol guru. Kemudian pemateri yang ketiga adalah Ibu Nilo Novi Mustiarini dengan materi keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Dan pemateri keempat yaitu saya sendiri, Nilo Dian Priyatni, dengan membawakan materi segitiga restitusi. Baiklah, kepada Bapak Kardiana selaku pemateri 1, saya persilakan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya adalah I Gede Kardiana. Di sini saya ingin memaparkan materi, yaitu adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini saya akan mengutip tentang disiplin positif, yaitu dari Bapak Ki Hajar Dewantara selaku tokoh pendidikan, dan Dian Gozan di sini juga adalah tokoh pendidikan. Beliau mengatakan bahwa dari Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin positif di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Berarti disiplin yang kuat di sini membutuhkan suatu merdeka baik dalam diri maupun lingkungan yang akan mendukungnya. Yang kedua di sini adalah dari Dian Gozan, yaitu disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Berarti disiplin itu adalah sesuatu yang sangat bermakna sekali. Oke, di sini saya ada kalimat pematih. Saya membutuhkan saran dari Bapak Ibu di sini, yaitu tentang pertama makna disiplin. Dalam menciptakan disiplin di lingkungan yang disiplin, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Pertanyaannya di sini adalah apakah sudah efektif disiplin itu dilaksanakan di lingkungan sekolah kita, atau apakah masih perlu ditinjau kembali? Dan yang kedua, apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Mungkin Bapak Ibu di sini bisa memberikan masukan. Apakah sudah efektif penerapan disiplin di sekolah kita? Oke, mungkin ada yang bisa memberikan masukan mungkin? Oke, Pak Surya, tadi saya dengar bisikannya keras sekali. Mungkin Pak Surya bisa menyampaikan apakah sudah efektif penerapan disiplin di sekolah kita? Terima kasih atas waktunya Pak Gede. Pak Gede tetap semangat, jangan tekan. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini apakah disiplin itu sudah efektif? Menurut saya di dalam proses disiplin itu pasti ada suatu peningkatan, dalam arti guru dan murid itu harus bersinergi, berelaborasi, berkolaborasi. Dalam arti disiplin ini kita tunjukkan kepada anak-anak dari dalam kita diri sendiri sebagai guru, menjadikan suatu teladan pertama. Nah, untuk kedepannya kita perlu tinjau dalam arti di sini
kita harus ada istilahnya ada perubahan yang signifikan dalam untuk menegakkan disiplin tersebut. Nah, untuk itu kita butuh kerjasama hanya guru, murid, dan semua staf di sini. Itu yang perlu saya tekan. Luar biasa sekali Pak Surya jawabannya. Tepuk tangan dulu kepada Pak Surya. Oke, mungkin ada yang menyatakan atau memberikan pendapat lain lagi, apakah sudah efektif atau ditinjau kembali tentang pelaksanaan disiplin di sekolah, dan apa sih artinya disiplin menurut Bapak Ibu? Oh ya Bu, ini bisa. Terima kasih ya Pak atas kesempatan untuk memberikan masukan. Apakah sekolah kita sudah efektif atau belum tentang disiplin? Sebenarnya apa sih disiplin? Kalau gitu, apa sih disiplin? Bagi saya disiplin adalah sebuah norma, aturan, atau sebuah peraturan yang harus ditaati oleh seseorang ketika dia kan sadar diri dan dalam hatinya sendiri. Ketika orang itu belum disiplin, berarti dalam dirinya dia sendiri juga belum mau untuk mengikuti norma itu. Gitu. Ketika ditanyakan apakah sekolah kita sudah efektif, itu relatif. Ketika anak itu datang dari keluarga broken, untuk membuat dia menjadi disiplin itu perlu ekstra. Ketika anak itu datang dari keluarga yang sudah mapan, yang bagus, orang tuanya utuh, tanpa dia itu akan kita poles, dia sudah dari awal sudah disiplin. Itulah. Ketika kalau sekolahnya kita masih mayo-mayo itu, yang disiplin ada, tapi satu fasol. Yang tidak disiplin banyak banget, gitu. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena ketika ada jam di kelas, di kantin itu banyak kita tangkap tangan kita anak-anak yang makan ketika kelasnya ada guru. Ketika dia sudah sadar diri tanpa guru itu mengawasi, dia tetap belajar di kelas. Tetapi ketika dia masih di dalam hatinya, saya masih bisa, tidak akan pernah bisa disiplin. Bagi dia melanggar itu adalah sebuah kebanggaan. Itu orang-orang yang punya image seperti itu ada. Tetapi bagi orang-orang yang biasa disiplin, itu terbiasa bagi dia itu. Karena dari awal, dari keluarganya dia sudah disiplin, dari sekolahnya dari dasar hingga dasar disiplin, sehingga bagi dia sebuah kebiasaan tanpa dipaksakan pun mereka akan dengan sadar diri. Ya, itu jawaban Mas Andi. Ya. Luar biasa sekali Bu Penny. Terima kasih. Saya cukupkan 2 jawaban aja Pak Bu ya, dari habis waktunya nanti. Oke, dengan kata lain, kesimpulan yang saya dapatkan dengan arti kata disiplin di sini adalah seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Oke, sesuai dengan yang dibilang sama Bu Penny dengan Pak Surya tadi. Oke, berarti di sini arahnya adalah disiplin tersebut akan masuk kepada tata tertib. Dan di sini juga akan disiplin akan berkaitan dengan sebuah hukuman seperti itu tadi Bu ya. Dan disiplin itu akan secara teratur dilaksanakan secara bersama-sama. Dan disiplin itu adalah sebuah kepatuhan dan harus dipatuhi oleh semua warga sekolah, tidak siswa aja, guru, warga juga harus patuh dalam disiplin tersebut. Di sini saya membutuhkan 2 objek Bapak Ibu antara disiplin dengan kontrol, karena disiplin dengan kontrol ini memiliki kemiripan. Ya, kemiripan tersebut di sini kita akan presentasikan nanti dengan 2 tokoh guru di sini yang sangat luar biasa. Nanti saya akan mengasihkan 1 benda berharga kepada guru tersebut. Hanya saya dan guru tersebut saja yang tahu. Saya kasih dengan Ibu Rai, bisa maju ke depan. Dan dengan Bapak Surya. Atau saya ganti Pak Surya tadi dengan Bapak Sediano. Dan saya akan kasih benda berharga kepada Bu Rai, tapi jangan dikasih tahu karena Pak Sediano. Dan di sini Bu Rai akan memegang teguh apa yang dia bawa, digenggam teguh, dan dia tidak akan mengasih tahu. Dan Pak Sediano ini akan mencoba merayu Bu Rai, dan untuk membukanya apa sih benar tersebut? Sebutkan atau buatlah 3 statement pertanyaan merayu atau membujuk sehingga Ibu Rai itu mau untuk membuka apa isinya daripada kepalan tangan ini. Bu Rai Desi, coba tunjukkan kedua tangannya.
Siapa bisa membaca garis tangan? Gak bisa dikeluarkan tangan kanannya? Oh, tunggu ya. Tidak bisa. Oh ya, sudah. Mbak, lagi satu. Iya, tunggu dulu. Ini saya harus pegang. Silakan. Tadi Ibu sudah berjanji mau membuka tangannya. Iya. Tapi kan berjanjinya satu persatu. Ya, sekarang buka lagi satu. Yang kedua. Ini Pak. Ya, Pak. Kali buka. Oh, nggak ada deh. Ini saya pindahin. Bapak nggak lihat ya? Oh iya. Sudah. Ya, cukup udah mencakup ketiganya, berarti Pak Sudiano dan Bu Desi tepuk tangan. Nah, dari ilustrasi tadi di sini bisa disampaikan ada posisi kontrol seseorang. Apakah Pak Ibu akan membuka kepala walaupun dirayu ataupun diajak berjalan-jalan dengan partnernya atau dikasih hadiah atau kasih uang? Apakah Pak Ibu akan membuka kepala itu? Tergantung. Yang kedua, jika Anda B, apa yang harus Anda lakukan untuk membuka kepalan tangan tersebut? Apakah dengan rayuan atau kekerasan atau ancaman kira-kira Pak Ibu? Dengan cinta. Oke, berarti di sini siapakah yang memegang kendali kontrol tersebut? A atau B menurut Bapak Ibu? Oke, benar sekali. Kenapa bisa A yang memegang kontrol? Iya, tepat sekali. Karena itulah haknya dia. Apapun yang dia pegang, kalau itu sangat berharga, dia tidak akan membukanya atau memberikan kepada orang lain. Dia akan tetap menjaga dengan sangat disiplin. Seperti itulah pengertian antara disiplin versus control. Dari ilustrasi tadi, di sini saya mengambil kutipan dari William Glazes tentang teori kontrol, yaitu adalah tentang miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga di sini adalah teori beliau, ilusi bahwa orang dewasa tidak memiliki hak untuk memaksa seperti yang tadi. Dan yang terakhir, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter dari orang tersebut akan jadi kuat. Lanjut, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid atau seseorang untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Karena tidak semua siswa ingin dikontrol sebenarnya Bapak Ibu, tergantung dalam dirinya. Kalau dia ingin disiplin, itu ada dalam dirinya, dia akan mau dikontrol. Jika tidak, itu hanyalah sebuah hitungan aja. Sekolah dikontrol dengan satu guru, dua guru mungkin bisa, tapi dengan guru yang lain mungkin dia tidak menghiraukan. Jika itu tidak dia inginkan dalam dirinya. Oke, di sini juga saya kutipkan tentang diri kontrol bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita tidak ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Berarti semuanya itu adalah mengacu pada dalam diri kita. Itulah cerminan kita. Kalau kita mau beri contoh, berarti kita harus melakukannya lebih awal dalam hal yang positif itu kita lakukan. Di sini saya menyimpulkan dengan kata saya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, seperti dalam diri bukan dari luar. Di sini ada video Pak Ibu, saya ambil dari Kemendikbud. Di sini adalah sesuatu yang dipaksa dan itu akan terbiasa. Bapak Ibu, kalian semua wajib ikut renang. Anak-anak, kalian harus ikut les privat sama ibu ya. Ini kan gampang, masa gitu aja nggak bisa? Pernahkah ibu dan bapak guru waktu kecil dulu mengalami dipaksa untuk melakukan suatu aktivitas? Atau mungkin sebagai guru dan orang tua pernah memaksa anak atau murid kita? Memaksa terkadang bisa
merasa berhasil, setidaknya untuk jangka pendek. Mungkin anak pada saat itu akan melakukannya karena rasa takut. Namun, ada dampak jangka panjang yang mungkin tidak kita sadari, Ibu dan Bapak Guru. Perilaku tidak akan jadi kebiasaan dalam jangka panjang. Perilaku itu hanya akan dilakukan jika ada paksaan dari luar. Karena perilaku tersebut bukan muncul dari kesadaran internal. Kedua, akan hilang ketertarikan, bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Misalnya anak yang dipaksa les musik, mungkin malah akan muncul antipati pada musik. Bukan karena musiknya, tetapi karena pemaksaannya. Yang ketiga, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. 3 dampak pemaksaan yang Ibu dan Bapak Guru saksikan tadi tentu saja bertolak belakang dengan perilaku disiplin yang kita harapkan. Ki Hajar Dewantara menyiratkan bahwa disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Sementara merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Di sini adalah terpaksa jika terbiasa. Itu tergantung dalam diri siswa aja sebenarnya Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan tadi, jika siswa suka dalam pelajaran, saya contohkan bahasa Inggris, dari 100 siswa mungkin ada siswa yang suka tuh 50%. 50% itu mungkin dia suka karena dia ada tuntutan nilai dan harus mengikuti daripada pelajaran tersebut misalnya. Dan itu bukan dalilan diri tapi sebuah tuntutan. Terpaksa terbiasa itu akan menjadi hal yang biasa dilakukan. Dan penerapan disiplin positif ini saya sudah terapkan di sekolah melalui startnya mulai siswa masuk ke sekolah dengan 3S seperti semboyan yang sering saya dengar di sekolah, salam senyum sapa. Di sini pada foto pertama, yang kedua adalah tentang tugas kelompok. Mereka bertugas kelompok bersama-sama dengan disiplin diri personal dengan berbagi kepada kelompok yang lain, dan seterusnya sampai tugas hasil akhir yang mereka buat dalam portofolio. Yang kedua itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Di sini saya membuat adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan juga saya mengambil tentang kutipan Diana Gozan. Di sini beliau mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Saya menyimpulkan di sini bahwa sebagian institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama, karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Dari nilai-nilai kebajikan itu ada 6 nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama itu adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu terdiri dari nilai profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu bisa lihat, dan kelanjutannya itu adalah primary years program. Di sini adalah sikap murid yang harus dimiliki seperti yang ditempel biasanya di sekolah dibuat. Lanjut. Di sini ada 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation, dan ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di sini ada keterampilan hidup dan ada petunjuk hidup. Dan yang selanjutnya adalah the 7 essential virtues building more intelligent. Di sini seperti empati, suara hati dan lain-lain. Dan terakhir itu ada proyek nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh setiap siswa dan guru. Di sini ada pertanyaan, Komati, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan saran juga. Dari nilai-nilai kebajikan, apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan kepada murid-murid di kelas? Nilai-nilai kebajikan apa yang menurut Bapak Ibu yang perlu ditanamkan kepada siswa di sekolah ini? Ya, gimana Bu Roman?
Terima kasih Pak Gardiana. Sebenarnya di anak-anak ya siswa kita ini sebenarnya banyak hal nilai-nilai yang sudah kita tanamkan ya sebagai guru ya. Salah satu adalah saling menghargai. Apakah itu kebajikan ya Pak Gardiana? Saling menghargai itu antar mereka, kemudian dengan gurunya. Saya selalu menanamkan seandainya nih kalau saya ngajar tuh ribut ya. Saya selalu bilang kalau kamu ribut, saya juga bicara siapa yang didengar. Kemudian saling menghargai. Suatu masa nanti kamu juga di depan. Bukan harus jadi guru, siapapun kamu nanti akan suatu saat di depan. Kalau kamu nggak dihargai, bagaimana rasanya? Jadi itu sih yang paling saya tanamkan, saling menghargai. Luar biasa sekali Bu Roka, saling menghargai. Karena itu adalah hal yang sangat penting sekali. Kutipan dari filosofi Ki Hajar Dewantara di sini adalah anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kodratnya. Berarti kita hanya bisa menuntun siswa tersebut. Walaupun kodrat itu ada, tergantung alam dan minat bakat yang mereka miliki. Nah, penutupnya di sini saya tidak bisa menghafal pantun Bapak Ibu karena saya baru buat tadi malam. Di sini saya baca aja. Nah, di sinilah bangun pagi langsung ke sawah. Di jalan ketemu Pak Camat. Pendidikan bukan cuma cari ijazah, tapi cari ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Dan terima kasih atas saran masukan tadi, sangat antusias. Saya ucapkan terima kasih banyak dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu oleh Bapak Bukuwira. Untuk waktunya saya persilakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gede atas waktu dan kesempatannya. Tadi Pak Gede sebagai pemateri 1 memberikan pantun ya di akhir. Kalau saya memberikan pantun di awal. Jangan lupa bilang cakep Bapak Ibu ya. Beli buah di pasar Munggu. Sekalian belajar budaya dan tari. Mohon maaf, tidak bermaksud menggurui. Izinkan saya untuk berbagi. Bagus. Kembali dulu. Oke. Bapak Ibu, saya ingin berbagi ya mengenai teori motivasi. Pertama, saya punya pertanyaan kepada Bapak Ibu guru semua. Apakah pernah di dalam pikirannya bertanya, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah? Atau untuk mendapatkan uang? Pasti. Paling utama ya. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Nah, saya tanya ke Bapak Ibu. Kesenangan, ya. Lagi apa? Penghargaan. Nah, ternyata begini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia ya. Ini bukan saya yang mengungkapkannya. Ini ada mengemukakan ya, bukan saya ya. Saya hanya menyampaikan saja Bapak Ibu ya. Ini 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Bosen. Diane Bosen ya, mohon maaf ya. Diane Bosen. Ada 3 katanya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar Bapak Ibu? Benar. Mungkin siswa kita banyak yang begini Bapak Ibu ya. Untuk menghindari hukuman ya dari kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, mungkin Bapak Ibu guru ada beberapa yang begini ya, yang melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan, untuk beli pampers, beli susu. Kan gajinya udah dipotong sama BPD Bali ya. Ya, motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya. Ini motivasi yang ketiga ini biasanya anak muda yang punya ya, yang sedang kasmaran ya. Mereka
melakukan sesuatu untuk menjadi yang diinginkan yang untuk pasangannya ya. Itu Bapak Ibu ya, ada 3 teori motivasi. Dari 3 teori ini pasti ada di dalam diri Bapak Ibu ya. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Ada. Salah satunya apa? 3-3-nya mungkin? Ya, 3-3-nya ada ya. Nah, kita sebagai guru ya, kita sebagai guru diharapkan memiliki level motivasi yang seperti apa sih ya? Ada motivasi perilaku manusia sebagai pendidik ya. Sebagai pendidik hendaknya dapat mengubah motivasi eksternal, menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan menjadi motivasi internal, sehingga siswa bisa menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, itu tugas kita katanya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu guru itu diharapkan memiliki level motivasi yang bisa mengubah motivasi eksternal murid kita ke menjadi motivasi internal. Bapak Ibu guru diharapkan ya mengubah agar pola pikir anak-anak itu tidak hanya menghindari hukuman ya, lebih ke motivasi internal ya, sehingga bisa menghargai dirinya sendiri sebagai murid. Itu tugas Bapak Ibu. Semoga dan saya yakin sih Bapak Ibu sudah melakukannya ya. Nah, saya akan lanjut ke materi kedua. Materi saya sedikit Bapak Ibu ya. Tadi materi pertama saya kedua. Sekarang yang kedua tentang posisi kontrol. Mungkin Bapak Ibu guru bertanya-tanya apa itu posisi kontrol ya. Ada yang mungkin tidak mudah tahu apa itu posisi kontrol. Ya, silakan Bu Sudiasi. Terima kasih atas waktunya. Jadi posisi kontrol itu adalah posisi kita sebagai guru dalam mengawasi perilaku siswa. Mungkin kalau posisi kontrol itu ada beberapa posisi ya Pak ya. Yang pernah saya dengar, yang pertama itu posisinya sebagai penghukum, yang kedua itu posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu adalah posisi teman, yang keempat itu adalah posisi pemantau, dan yang terakhir posisi manajer. Terima kasih Bu Sudiasi. Bisa beri aplaus untuk Bu Sudiasi. Jawabannya luar biasa ya, memang begitu adanya. Nah, ternyata benar ya. Ternyata benar apa yang dikatakan Bu Sudiasi. Ya, 5 posisi kontrol, ada 5 ya, 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pernah jadi penghukum Bapak Ibu? Pernah. Ya pasti ya. Yang kedua itu pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga itu posisi teman, keempat posisi pemantau, dan yang kelima posisi manajer. Walaupun kita sebagai pendidik, sebagai guru, kita juga diharapkan ternyata Bapak Ibu ya sebagai manajer. Yang pertama itu yang manajer. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perlakuannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu yang posisi manajer. Bagaimana sih posisi manajer itu perlakuan gurunya, kata-kata gurunya gimana? Ada seperti video kita nonton ya. Yang kedua ada posisi penghukum. Posisi penghukum itu seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya. Bapak Ibu tentu sudah pernah melakukan ini ya sebagai penghukum. Bisa anak-anak disuruh fisik, bisa dibentak-bentak, itu posisi penghukumnya berupa verbal dan maupun fisik. Yang ketiga itu posisi pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut ya, lebih lembut, tetapi untuk jangka panjang dari karakteristik murid, kalau terus-terusan diberikan posisi seperti ini membuat orang merasa bersalah, Bapak Ibu guru sebagai guru terus memperlakukan murid seperti ini akan mengganggu karakternya, mentalnya ya, psikologisnya ya. Terima kasih Pak Surya sudah bantu. Kemudian posisi teman. Nah, ini posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi ya. Itu sebagai teman Bapak Ibu. Kemudian posisi pemantau. Pada posisi ini guru memonitor atau mengawasi. Di sini Bapak Ibu guru lebih banyak
mengkaitkan perilaku siswa dengan tata tertib ya, biasanya ya di posisi pemantau ini. Mungkin itu penjelasan dari saya dari 5 posisi kontrol. Untuk lebih jelasnya coba next dulu. Nah, ada video 1 dulu, video 1. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, Bapak Ibu Guru sudah menyaksikan video tadi ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Guru, posisi kontrol yang sering dilakukan yang mana sih? Dari contoh video dan penjelasan tadi, coba Bu Lilis ya mungkin ya. Silakan. Terima kasih Pak Wira. Kalau saya flashback kepada hal-hal yang sudah saya lakukan sebagai guru, dulu saya sering menghukum murid Pak Wira, tapi menghukumnya tidak lari keliling lapangan begitu. Biasanya kalau lupa bikin PR, saya suruh kali 2, lupa lagi besoknya kali 3. Itu masuk menghukum ya Pak ya? Ditambah PR-nya Bu ya? Ya, jadi saya berarti hukuman termasuk hukuman fisik ya? Ya, suruh nulis banyak kali ya. Banyak ya. Terima kasih Bu Lilis. Mohon aplausnya untuk Bu Lilis. Terima kasih Bu Lilis atas pengalamannya ya. Lagi satu mungkin Bu Yeni ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya dulu sebelumnya serupa ya dengan Mbak Lilis. Jadi kalau muridnya nggak buat tugas, saya minta dia untuk buat ringkasan. Kalau Sensei kan diminta untuk tugas tambahan. Kalau saya minta dia buat ringkasan, terus minta dia untuk ada rasa tidak bersalah. Jadi menceritakan gitu, Pak Wira, kenapa kamu nggak buat tugas gitu.
Lalu setelah saya belajar tentang posisi kontrol, ketika kita menjadi seorang pemantau atau juga menjadi manajer itu yang terbaik. Jadi kita menjalankan segitiga restitusi, kita tanyakan lagi, apa kewajiban kamu, apa tanggung jawab kamu sekarang sebagai apa. Ya seperti itu, lebih kita buat dia setara gitu posisinya, jangan kita yang lebih tinggi, tapi belajar memang menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa, seperti itu. Terima kasih Bu Yani. Mohon aplausnya untuk Bu Yani. Ternyata Bapak Ibu guru, Bu Yani dan Bu Lilis sebelumnya pernah melakukan posisi kontrol penghukumnya dan akhirnya bertobat. Ya, bertobat. Nah, tadi saya mendengar Bu Yani mengatakan segitiga restitusi. Ini akan berkaitan Bapak Ibu ya. Materi yang saya sampaikan sekarang akan berkaitan dengan materi yang akan disampaikan rekan saya nanti. Ya, posisi manakah yang Bapak Ibu guru diharapkan ya diberikan ke anak-anak, nanti akan disampaikan. Saya hanya memperkenalkan 5 posisi ini. Untuk selanjutnya posisi kontrol yang diharapkan Bapak Ibu terapkan ke murid untuk masa depan mereka akan dijelaskan ke rekan saya. Nah, Bapak Ibu mungkin nanti di kelas-kelas Bapak Ibu ada beberapa kita akan membuat keyakinan kelas di kelas, itu sudah kami lakukan di kelas. Nah di sini mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa untuk melakukan keyakinan kelas ini di kelas Bapak Ibu masing-masing ya. Karena sekarang sudah tidak ada yang namanya peraturan kelas. Karena peraturan kelas itu kan kesannya sangat memaksa Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini ganti dengan keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas? Nah, mari kita simak tahapan menciptakan program kebajikan terlebih dahulu. Apa itu? Bagaimana tahapan menciptakan program kebajikan? Nah, yang pertama, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Nah, di sini tempatnya kita bercurah pendapat dalam kelompok. Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan tentang nilai-nilai kebajikan oleh rekan saya, oleh Pak Kardiana tadi. Mungkin Bapak Ibu sudah sempat menyimak tadi sedikitnya. Nah, itu bisa kita tentukan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita yang sudah dipaparkan tadi, itu kita bisa lihat di sana dulu. Nah, kemudian yang kedua, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama dan bahas kembali dalam kelompok yang utama. Nah, yang ketiga, buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas yang telah Bapak Ibu buat. Jadi, setelah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa membuat poster. Nanti poster itu bisa ditempel di kelas Bapak Ibu, bisa di belakang, ditaruh, bisa di depan. Jadi poster itu, keyakinan kelas yang sudah dibuat poster itu bisa disepakati nanti dengan dengan murid-murid Bapak Ibu. Next. Nah, selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret seperti yang saya jelaskan tadi, karena peraturan sekolah itu adalah kesannya memaksa. Nah, yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat keinginan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan. Mungkin bisa Bapak Ibu bantu saya untuk menjawab beberapa pertanyaan
di depan niki nggih. Siapa ya kira-kira yang mau membantu saya? Yang pertama, di sini ada kembalikan barang ke tempatnya. Menurut Bapak Ibu, kembalikan barang ke tempatnya itu termasuk nilai kebajikan apa nggih? Ada yang bisa? Apa? Iya nih, bertanggung jawab. Oke, kita kunci dulu jawabannya ya, bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Pak Surya? Menghormati, menghargai. Menghormati dan menghargai. Bagus sekali Pak Surya. Yang kita kunci ya, menghormati dan menghargai orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa Bapak Ibu? Disiplin. Oke, kita kunci ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu termasuk napi ya Bapak Ibu? Keselamatan. Oke, kita kunci dulu ya Bu Putu Sudiasi. Yang selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Apa? Kesehatan. Oke, kita kunci. Selanjutnya pergantian atau menunggu giliran. Apa? Kesabaran. Ada yang lain? Ketertiban. Ada yang lain? Ya, kita kunci dulu ya. Ketertiban dan apa tadi? Kesabaran. Oke, ketertiban dan kesabaran. Bergantian dilarang merokok. Kesehatan. Menggunakan masker. Kesehatan. Berjalan di kelas dan koridor. Ayo Bapak Ibu. Kenyamanan. Oke, kita kunci. Nah, sekarang kita lihat jawaban yang sesungguhnya. Nah, ini. Yang pertama tadi dibilang sama siapa tadi yang jawab? Bu Yeni ya. Bu Yeni bertanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu merupakan komitmen. Oke, Bapak Ibu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini adalah keamanan dan saling menghormati. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian menunggu giliran. Nah, ini tadi kayaknya masih agak ragu-ragu karena ada yang bilang apa tadi? Kesabaran ya. Nah, jadi di sini kita menghormati orang lain dan berempati. Kemudian dilarang merokok, pastinya kesehatan. Menggunakan masker, tentunya kesehatan juga. Nah, dan yang terakhir adalah berjalan di kelas dan koridor. Itu merupakan keamanan dan keselamatan Bapak Ibu. Berarti jawaban Bapak Ibu sudah sangat bisa Bapak Ibu sudah paham lah dari nilai-nilai kebajikan ini ya. Beri aplaus dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, ini di sini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kita pakai keyakinan kelas saja mungkin Bapak Ibu karena keyakinan sekolah kita perlu dengan Bapak Kepala Sekolah mungkin dan staf sekolah dan seluruh stakeholder sekolah kalau pembentukan keyakinan sekolah. Jadi kita bentuk keyakinan kelas saja nih. Nah, yang pertama di sini ada mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar berukuran poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat dari rekan-rekannya yang lain. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini tugas Bapak Ibu gantilah kalimat-kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Nah, di sini ada contoh kalimatnya Bapak Ibu. Kalimat negatif, anak-anak jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kalimat yang negatif. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu adalah mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat yang positif. Seperti berjalanlah di kelas atau koridor. Berarti di sini yang dihilangkan adalah apa Bapak Ibu? Kata apa? Jangan. Kata jangan. Oke, berarti kata jangannya itu kita akan rubah lebih halus lagi. Anak-anak berjalan di kelas atau koridor saja kan itu jadinya. Yang pertama karena tadi kalimat negatifnya
jangan berlari di kelas atau di koridor, nanti kalian jatuh kan gitu. Nah sekarang kita ganti menjadi kalimat positif, anak-anak berjalan di kelas atau di koridor, itu kan bahasanya sudah lebih halus ya. Oke, next. Nah yang keempat, tinjau kembali daftar jumlah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi keyakinan kelas yang Bapak Ibu lakukan di kelas itu harus ditinjau sewaktu-waktu agar mungkin ada sesuatu yang pengen dirubah, itu bisa dirubah sewaktu-waktu ya. Kemudian setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas termasuk guru dan semua siswa yang ada di kelas. Kemudian yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Seperti yang saya katakan tadi, jadi setiap Bapak Ibu ingin membuat keyakinan kelas, itu Bapak Ibu bisa menggunakan poster dengan menggunakan sticky note, boleh. Itu sticky note-nya anak-anak disuruh membuat kalimat apa yang yang ingin dijadikan keyakinan kelas. Nanti di posternya itu ditempel. Setelah anak-anak semua menempel sticky note-nya itu, bisa dicurah pendapatkan lagi apakah ada yang kurang atau bagaimana, itu bisa. Nah setelah itu selesai, Bapak Ibu barulah nanti ditandatangani oleh seluruh warga kelas, kemudian ditandatangani oleh juga Bapak Ibu guru. Dan ketika siswa ada yang melanggar keyakinan kelas tersebut, itu bisa kita perlihatkan, ini loh nak, kalian sudah membuat keyakinan kelas. Seperti yang sudah dicontohkan tadi di disiplin positif oleh rekan saya, itu kan sudah ada videonya juga. Nah seperti ini contohnya nih Bapak Ibu nih. Selanjutnya, nah ini keyakinan kelas yang bisa nanti kira-kira Bapak Ibu lakukan di kelas nanti. Nih, Niki contohnya. Yang pertama itu ada keyakinan kelas di kelas 1. Nah seperti itu dia. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Rasa hormat. Mungkin di sini nilai-nilai kebajikannya adalah rasa hormat. Jadi tampak sepertinya itu adalah datang tepat waktu. Nah tidak tampaknya seperti sering hadir terlambat. Jadi anak-anak yang sering datang terlambat itu tampak seperti datang tepat waktu. Nah Bapak Ibu bisa lihat di depan di layar kaca kita. Next. Nah ini adalah tabelnya Bapak Ibu. Ada yang terlihat, terdengar, dan berperilaku. Bapak Ibu bisa lihat di depan ya. Next. Kegiatan-kegiatan keyakinan kelas. Nah ini juga ada tugas saya, tugas kamu. Jadi di sini anak-anak Bapak Ibu bisa suruh membuat apa tugas saya sebagai guru dan apa tugas kalian sebagai murid. Next. Nah di sini Bapak Ibu juga bisa membuatkan ini di kelas sebagai kesepakatan kelas. Tugas guru tugasnya apa? Mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai dan lain-lain. Kalau tugas murid tugasnya apa? Belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dan lain sebagainya. Seperti itu. Guru tugasnya bukan tugasnya apa, dan siswa juga tugasnya bukan apa. Seperti ini, oke. Nah, sekian pemaparan materi tentang keyakinan kelas. Saya lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa kebutuhan dasar manusia. Mungkin pernah juga Bapak Ibu dengar, dan seringkali juga Bapak Ibu perhatikan apa itu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia merupakan seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu. Mungkin bisa lihat di depan, ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Mungkin ada videonya, cuman karena waktu yang tidak tampilkan, mohon maaf sebelumnya. Nah, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Seperti kebutuhan
kebutuhan biologis. Di sini Bapak Ibu bisa sebutkan contohnya, mungkin? Makan. Lagi? Tidur. Ya, betul. Bagus sekali ya. Yang lain ada? Sudah cukup. Oke, bagus sekali Bu Yeni. Terima kasih dan Pak Sediana. Kemudian kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan contohnya? Mungkin Pak Yoga? Saling menghargai, menghormati, apalagi empati, simpati. Oke, baik sekali Pak Yoga, sudah bagus sekali ya. Next. Nah, yang selanjutnya ada penguasaan. Nah, di sini penguasaan adalah kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi penguasaan ini butuh pengakuan. Ya, butuh pengakuan. Jadi ketika kita mempunyai prestasi atau mungkin kita bisa nih menyetir mobil gitu misalnya. Nah, ini adalah penguasaan kita di sini. Oke, karena saya sudah memberikan contoh, jadi saya lanjut. Kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, Bapak Ibu, kebebasan itu menurut Bapak Ibu contohnya seperti apa sih? Jadi menurut saya kebebasan itu adalah kebebasan untuk kepada murid mungkin memberikan pendapat ketika kita mengajukan sebuah pertanyaan. Sangat bagus sekali Bu Karlisna, jadi kebebasan dalam kita memberikan pendapat. Nah, lagi satu Bapak Ibu, yang terakhir. Nah, kebutuhan akan kesenangan. Siapa di sini nggak butuh kesenangan? Semua. Oh, saya kira ada yang nggak butuh kesenangan di sini ya. Nah, jadi kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah semua juga pernah merasakan kebutuhan kesenangan ini mungkin setiap hari ya. Kalau kita nggak senang, mungkin hidup kita udah gimana gitu ya. Nah, baik, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas atensinya Bapak Ibu sudah mendengarkan. Mungkin karena saya agak sedikit nyerocos karena waktu juga. Jadi saya akan berikan materi selanjutnya kepada Ibu Dian. Kepada Ibu Dian saya persilahkan. Baik Ibu Novi, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu guru sekalian, Bapak guru hebat. Saya sebenarnya deg-degan nih baru dikasih mic terus berdiri di sini udah mulai berdetak dengan kencang. Oke, karena tadi Pak Wira tanpa ice breaking pun kita menjadi tidak tegang. Oke, saya akan sebelum saya memaparkan materi terkait dengan segitiga restitusi, saya mau ajak Bapak Ibu untuk melakukan tepuk seman saku bisa. Ya. Jadi saya contohkan dulu Ibu Novi, saya mohon bantuannya. Tepuk seman saku bisa. Seman saku berakhlak mulia, inovatif, seimbang, adaptif. Seman saku bisa. Oke, kita sekarang bersama-sama ya Bapak Ibu. Mari lebih bersemangat. Oke, tepuk seman saku bisa. Berakhlak mulia, inovatif, seimbang, adaptif. Seman saku bisa. Untuk kita semua. Nah, oke, saya di sini mendapat bagian materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu sebelumnya apa pernah mendengar istilah dari restitusi? Belum pernah? Ya, Bu Sudiasi silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Dian. Jadi kalau menurut pendapat saya restitusi itu seperti ganti kerugian yang diberikan pelaku kepada korban. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Bu Sudiasi. Ya. Jadi biasanya restitusi itu istilah yang digunakan dalam
konteks hukum ya, makanya Ibu Sudiasih guru kewarganegaraan jadi tahu. Jadi di dalam konteks hukum, restitusi itu adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana, seperti itu. Nah, kalau dalam dunia pendidikan, restitusi itu apa? Nah, mari kita cari tahu bersama, karena menurut saya pendekatan restitusi ini sangat penting, di mana Bapak Ibu mungkin nih sudah mengalami ya bagaimana perilaku anak didik kita sekarang, dimana kalau misalnya kita makin kerasin, dia malah semakin keras, seperti itu ya. Nah, jadi saya sendiri setelah mempelajari materi ini mendapat banyak sekali sudut pandang yang berbeda gitu ya. Oh, jadi sebenarnya ada pendekatan yang lebih positif yang bisa kita terapkan dalam mendidik siswa, seperti itu. Nah, jadi pengertian restitusi yang pertama itu dikemukakan oleh Charles Gosen tahun 1996. Jadi restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, serta membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, begitu. Selanjutnya ada dari Dan Gosen tahun 2004. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan dengan karakter yang lebih baik. Nah, pendekatan restitusi ini dikembangkan oleh pakar pendidikan yaitu Dan Gosen yang berlandaskan pada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, berikut 3 tahapan restitusi yang didasarkan pada prinsip utama dari teori kontrol. Nah, langkah pertama di sana bisa kita lihat bersama, yaitu menstabilkan identitas. Nah, langkah ini berdasarkan prinsip bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan. Kemudian langkah yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, langkah ini berdasarkan prinsip bahwa semua perilaku itu memiliki alasan. Bagaimana Bapak Ibu setuju? Apakah semua perilaku kita memiliki alasan? Ya, tentu ya, pasti setiap perilaku yang kita lakukan itu memiliki suatu alasan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, langkah ini berdasarkan prinsip kita semua memiliki motivasi internal. Nah, begitu juga dengan siswa kita harus meyakini bahwa mereka pasti memiliki motivasi internal ya. Oke. Nah, kenapa? Jadi ketiga tahapan tersebut dipresentasikan dalam 3 sisi segitiga sehingga lebih dikenal dengan sebutan segitiga restitusi. Nah, langkah-langkah dalam segitiga restitusi ini tidak harus dilakukan satu persatu. Jadi guru boleh menyesuaikannya menurut gaya masing-masing. Nah, saya yakin mungkin nanti Bapak Ibu silakan amati. Saya yakin Bapak Ibu tanpa disadari ternyata saya ternyata sudah loh menerapkan prinsip segitiga restitusi ini gitu, meskipun tidak secara utuh ketiga langkah itu gitu. Nah, mari kita sekalian cari tahu apakah kita sudah pernah belum ya menerapkan ini ternyata gitu ya. Bagian dasar dari segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Nah, langkah ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, biasanya anak yang melanggar peraturan dikarenakan ingin mencari perhatian itu adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, seperti yang tadi Ibu Penny sampaikan, dan mungkin juga teman-teman Bapak Ibu sekalian merasakan bahwa biasanya anak yang bermasalah itu adalah anak dari latar belakang keluarga yang bermasalah gitu ya. Karena kalau kita lihat kalau seandainya dia berasal dari keluarga yang dengan komunikasi yang baik gitu, jadi dia bisa mencurahkan apa isi hatinya kepada keluarganya sehingga dia tidak perlu mencari lingkungan lain untuk mencurahkan perasaannya, seperti itu. Untuk itu pada langkah menstabilkan identitas ini bertujuan untuk membantu anak agar dapat tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Nah, karena kan ketika seseorang misalnya nih dia terlambat atau apa, kita kan belum tahu alasannya apa terlambat kan, habis itu langsung kita marahin, jelaslah dia pasti akan menjadi lebih emosi. Nah, jadi untuk pendekatan dari menstabilkan identitas ini kita biarkan dia dulu, kita menerima dulu, oh ya kamu terlambat, seperti itu. Jadi sehingga dia merasa diterima
Dan kalau misalnya dia sudah tidak dalam keadaan emosi, sehingga dia bisa bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional itu bisa berkembang seperti itu ya. Nah, ini saya berikan contoh kalimat ya untuk langkah menstabilkan identitas. Nah, yang pertama itu gini, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Jadi kita terima dulu, berarti dia tidak merasa terasingkan. Oh, hanya saya aja nih yang seperti ini, yang saya kayak terlambat. Oh, hanya saya aja yang punya kesalahan seperti ini ya gitu. Maka dia akan sulit berbaur nanti dengan rekan-rekan yang lain. Tapi ketika kita udah bilang, oh setiap orang pernah kok punya kesalahan, dia merasa tidak sendiri gitu. Oh jadi ibu juga pernah buat salah gitu. Jadi dia, oh saya nggak sendiri nih, ternyata ada ibu guru juga pernah gitu. Nah, atau bisa juga kita menggunakan kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Nah, ini beberapa contoh, mungkin Bapak Ibu nanti bisa kembangkan. Yang jelas, tujuan dari menstabilkan identitas ini adalah kita mengajak dia untuk kembali ke kelompoknya gitu, bukan menjadi orang yang tersingkirkan seperti itu nih. Oke, sekarang saya akan lanjut ke sisi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, tujuan dari validasi tindakan yang salah ini adalah menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid sehingga murid bisa lebih terbuka. Jadi bukan langsung menuduh, kamu soalnya gini, bukan seperti itu ya. Berarti kita harus memvalidasi dulu tindakannya dia. Nah, kalau kita mengkritik anak yang sedang dalam kegagalan, maka itu akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia reflektif, maka kita harus meyakinkannya dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Nah, yang pertama ini contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini kita juga dengan mengatakan ini pasti dia akan merefleksi diri. Oh iya ya, saya tadi terlambat, alasannya apa ya gitu. Jadi dia akan berkaca pada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, kalau kita mengatakan kalimat-kalimat tersebut, akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin anak tersebut tetap membangkang. Nah, misalnya kita bilang, oh kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Mungkin nggak dia bentak-bentak kalau kita ngomong itu kan, pasti dia akan menjawab dengan tenang, iya bu, soalnya saya ini gitu. Jadi dia merasa dipahami sehingga dia akan lebih terbuka. Oh saya masalahnya seperti ini bu, seperti itu ya. Slide yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi tujuan dari menanyakan keyakinan kelas ini adalah membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran dari keyakinan tersebut. Ya, berikut adalah contoh kalimat yang dapat memvalidasi kebutuhan mereka. Yang pertama, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Yang kedua, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang ketiga, apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas kita? Yang keempat, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Langkah-langkah ini bukan dimaksudkan untuk menyatakan bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, bukan seperti itu. Karena kamu mau jadi orang yang seperti apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, seperti itu. Dalam restitusi ini, guru harus memahami alasannya dan setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Nah, identitas sukses ini dicapai ketika langkah 1 menstabilkan identitas itu telah berhasil. Kemudian tingkah laku yang salah telah divalidasi, yaitu pada langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi pribadi yang dia inginkan. Di sini saya sudah sempat praktek ya dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama kasus 1, mungkin Bapak Ibu kenal siapakah tokoh itu? Ya, terkenal ya ternyata. Ya, jadi itu adalah siswa kita yaitu Teja dari kelas 12 IPA 6. Nah, di mana kasusnya itu kebetulan saya mengajar matematika peminatan di kelas 12 IPA 6. Jadi saat pembelajaran itu
si anak sering menggunakan kalung rantai yang ukurannya besar, itu kira-kira sejari saya itu tebal kalungnya. Kemudian baju, kancing bajunya itu 2 dilepas. Nah, sudah terbayang seperti apa, terus baju dikeluarkan. Nah, sudah terbayang Bapak Ibu seperti apa tampilan anak kita. Nah, jadi saya udah sering kali menegur, Teja lepas bajunya, lepas bajunya. Pak, bahaya ya, bahaya. Jadi yang nakal itu saya ya, bukan anak itu. Jadi saya suruh dia lepas kalungnya, simpen nggak gitu, atau ibu yang bantu simpenin gitu. Nah, itu terjadi ketika saya belum mempelajari segitiga restitusi ini gitu ya. Jadi saya suruh langsung, ayo masukkan bajunya gitu. Masukkan, maksudnya bukan masukkan bajunya ke dalam tas yang udah dilepas tadi ya. Jadi saya suruh kancingkan, dan itu berulang kali. Jadi bukan cuma sekali aja. Nah, kebetulan saya mendapat tugas untuk mempraktekkan penerapan segitiga restitusi ini. Jadi saya coba menerapkannya ke Teja gitu. Kemudian di saat itu dia juga sudah memberikan tanggapan. Jadi bagaimana sih rasanya ketika di treatment dengan segitiga restitusi? Nah, si anak sendiri menjawab seperti ini. Biasanya gini Bu, kalau saya ditegur dengan amarah, saya itu biasanya lebih marah, saya nggak terima gitu, saya akan lebih marah balik gitu. Tapi kalau misalnya dengan pendekatan seperti ini, saya jadi lebih, maksudnya bisa berpikir gitu, tidak dengan emosi saya menanggapi seperti itu. Jadi itu tanggapan dari Teja terkait bagaimana ketika telah dilakukan pendekatan berdasarkan langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, kemudian kasus yang kedua, Bapak Ibu kenal, ini anak baru tapi sangat terkenal di sekolah kita. Mungkin ada yang bisa mengenal? Iya, jadi ini kebetulan saya ambil kasusnya dari aktor-aktor kita ya, yaitu Bagus Widi dari kelas 12 IPA 9. Nah, di mana mungkin Bapak Ibu yang mengajar di sana sudah tahu ya, kalau di pelajaran saya itu dia sering terlambat ke kelas, kemudian tidak mengerjakan tugas. Jadi buku catatannya itu putih bersih berseri, masih kosong. Setelah itu, beberapa kali juga saya panggil untuk memenuhi tugas gitu. Dia menjawab dengan memberikan saya gini, jambu. Tahu jambu? Ya, janji busuk ya. Jadi tapi karena beberapa kali, nah saya juga bingung nih gimana nih ya. Saya pernah panggil untuk dia menghadap karena kebetulan dia tidak ikut ulangan harian, jadi saya minta dia datang ke ruang guru untuk mengikuti susulan. Ya, tapi beberapa kali saya ingatkan, beberapa kali juga dia nggak datang. Jadi sampai saat udah 2 bulan gitu dia tidak datang. Nah, akhirnya ada suatu kejadian di mana dia ketahuan main HP saat pelajaran saya. Jadi wah, ini ada alasan bagus nih kalau saya sita HP-nya. Terus apakah mungkin dia akan tidak cari nih HP-nya karena HP-nya iPhone mata 3 gitu. Saya pikir ini kayaknya nggak mungkin nih dia nggak datang. Jadi saya suruh nanti saat istirahat silakan temui ibu untuk ambil HP-nya. Dan ternyata dia datang tepat waktu lagi, tanpa berbasa-basi, udah langsung begitu bel istirahat udah langsung nongol anaknya gitu ya. Nah, kebetulan saat itu ya udah, karena saya sudah mendapat ini kasus materi segitiga restitusi, jadi saya langsung pakai dia gitu. Jadi ada alasan dia menghadap saya. Mungkin kalau saya minta baik-baik, Widi nanti tolong datang, ini kemungkinan dia besoknya akan bilang, oh saya lupa Bu, saya lupa. Nah, kalau saya udah pegang alasannya, dia langsung datang gitu ya. Nah, Widi pun juga mengungkapkan bahwa dia merasa lebih bisa terbuka ketika kita menggunakan pendekatan segitiga restitusi ini gitu. Tapi mungkin tidak akan bisa mengubah secara langsung. Kan di treatmentnya baru sekali udah langsung berubah, tidak seperti itu ya. Tidak seperti smoothing gitu, sekali treatment udah langsung lurus.
Jadi ini mungkin harus berkali-kali. Karena apa? Kita akan menghadapi siswa yang notabene sudah umurnya menginjak remaja, transisi antara remaja ke pendewasaan seperti itu ya. Dan mereka juga sudah membawa kebiasaan-kebiasaan lamanya. Kalau kita segitiga restitusi ini bisa mengubah dalam satu kali treatment, wow, betapa bahagianya guru-guru di Indonesia gitu. Jadi ini memang perlu kita praktekkan bersama. Semoga dengan pendekatan yang lebih halus, anak-anak bisa timbul motivasi intrinsiknya gitu. Dan ini tidak bisa saya lakukan sendiri. Memang kita harus bersama-sama untuk membangun budaya positif. Untuk itu maka dari itu saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berbagi. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Silakan mungkin Bapak Ibu atau mungkin di sini sudah ada PP dan guru penggerak yang ingin memberikan masukan kepada kami. Saya persilakan. Baik, sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk CGP Angkatan 89 ya. Pada sesi diseminasi ini. Dan seru sekali nih, bajunya baju putih artinya suci gitu ya, suci, bersih, tenang ya. Kita dulu warna-warni ya, yang saya kita dulu warna-warni, penuh warna gitu kehidupan. Ya. Baik, yang menarik di sini semuanya menjadi narasumber ya, semuanya punya materi, itu seru sekali. Saat itu saya corona, pengunjungnya sedikit ya, tapi tetap berjalan dengan baik. Begitu. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana cara kita sharing aja, bagaimana cara kita untuk menerapkan segitiga restitusi ini apabila, karena ini kasus nyata saya temui, siswa tersebut ingin ditangani spesial oleh guru A gitu. Jadi apakah guru tersebut menerapkan monitoring, coba diulang Bu Sudi, saya agak lupa, teori kontrolnya sebagai teman itu ya, apakah karena menganggap bahwa teori kontrol sebagai teman yang terbaik sehingga akibat keakraban itu akhirnya si anak ini, saya tidak sebut namanya, ingin dengan guru tersebut, tidak ingin dengan guru-guru yang lain gitu, spesialisasi seperti itu. Apakah jika misalnya guru itu nggak ada, kan nggak bisa kita menangani segitiga restitusi. Ya, mohon sarannya dan tetap semangat teman-teman di sini walaupun ada banyak tugas, tapi nanti hadiahnya terakhir. Ya, ada tugas hadiahnya terakhir loh. Turut kelentingan berikutnya. Ya, tetap semangat. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Yeni atas pertanyaannya. Baiklah, tadi pertanyaan dari Bu Yeni saya ulang kembali ya. Berarti jika ada suatu kasus, satu anak itu ingin menyelesaikan permasalahannya dengan satu guru, gitu ya. Jadi dia memilih, saya mau berkomunikasi dengan guru ini, tidak mau dengan guru yang lain, seperti itu Bu Yeni ya. Bagaimanakah tindakan kita? Gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdiskusi. Mungkin ada yang mau urun pendapat terkait dengan permasalahan yang ditemukan oleh Bu Yeni. Saya persilakan. Baik, oh ya, Putus Sediasi silakan. Bisa memberikan tanggapan sedikit ya. Kalau seperti itu, seperti yang disampaikan Bu Yeni, luar biasa banget pertanyaannya. Jadi kemarin tuh waktu sidang juga saya melihat ada siswa yang seperti itu. Mungkin dengan yang kasus kedua ya, dengan yang Bu Dian tampilkan tadi. Jadi ketika kita melakukan sidak itu, Widi ini memang dia minta, saya hanya mau sama Bu Guru BK, nggak mau sama pembina OSIS, nggak mau sama yang lain. Jadi kalau menurut saya, yang penting tujuannya itu siswa itu nyaman. Karena poin dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah siswa itu senang, dia nyaman, dan masalahnya terselesaikan. Kalau itu kaitannya dengan permasalahan penghukuman dan lain sebagainya.
Jadi kalau saya menanggapi itu, kalau dari posisi teman ya memang ada aspek secara positif, dilihat dari 5 posisi kontrol ya. Kalau kita lihat dari posisi teman itu memang ada aspek positif, ada negatifnya. Kalau positifnya, karena menganggap kita itu sebagai teman, jadi dia ketergantungan loh sama kita. Dia hanya nyamannya sama kita. Sedangkan itu untuk aspek negatifnya, seperti yang disampaikan Bu Yeni, memang dia nggak mau sama guru yang lain, dicuekin dah gurunya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu yang memang yang kita amati, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Apalagi yang dijelaskan Bu Dian tadi, anak yang sudah dalam level menuju kepada pendewasaan itu mungkin pola berpikirnya sedikit berbeda ya. Jadi dia mungkin mencari yang namanya kenyamanan secara dari 5 kebutuhan dasar dari manusia itu. Ya, terima kasih. Oke, beri aplaus dulu kepada jawaban dari Bu Sudiasih yang sangat membantu. Atau mungkin oh ya, silakan Ibu Yani. Baik, dari sudut pandang Bu Sudi saya setuju itu bahwa kita kembali pada pendidikan yang berpusat pada siswa. Hanya di sini yang saya garis bawahi adalah posisi kontrol. Tadi kembali dulu Bu Diani, tadi kan kita udah susun skenario ya, karena Bu Diani udah jawab tadi apa yang saya tanyain, udah dijawab. Jadi ya jadi pertanyaannya tadi kita di belakang layar udah buat skenario gitu. Ternyata Sakti ini nanti tolong di-cut ya. iya, oke. Ya, nanti tenang, Miksu ada kok di gitu. Makan berdua nanti Sakti sama Pak Wira. Ya, dia lemahnya gini Bu Sudi, nanti di posisi kontrolnya itu. Jadi tidak semua guru secara objektif bisa membantu dia. Memang kalau benarnya kan kenyamanannya dia. Jadi posisi kontrolnya nanti kita belum menuju ke pemantau. Ya, kembali ke situasi dan kondisi. Ya, saya tengahi kembali ke situasi kondisi. Kalau ingin cepat, ayo kita di posisi teman. Tapi yang ideal adalah di sebagai manajer. Ya, itu aja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Yani. Jadi benar sekali ya, itulah kelemahan dari posisi teman, sepertinya sudah tampak pada kasus yang dialami Bu Yani ya. Jadi tadi kan posisi kontrol, Pak Wira akan menjelaskan ya. Jadi kelemahan dari posisi teman itu siswa itu akan cenderung lebih terbuka pada satu guru. Jadi dia belum muncul motivasi intrinsik, baru muncul motivasi ekstrinsik, seperti itu ya. Jadi ketika sama guru yang satu baru timbul motivasi, ketika guru yang lain yang mengajar tidak bisa muncul motivasi. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya pribadi, mungkin Bu Yani ya, ketika mengalami permasalahan terkait itu, mungkin kita bisa memberikan kesempatan kepada dia untuk berkonsultasi dengan guru yang diminta. Nah, beruntungnya di sini banyak yang sudah mempelajari ikut dengan CGP, jadi sudah mempelajari segitiga restitusi, dimana kan si anak itu tentunya tidak selalu berkomunikasi dengan guru A, pasti dia juga apalagi di kelas kan dia bertemu dengan guru-guru yang lain. Nah, akan lebih bagus kalau semua stakeholder memahami langkah-langkah segitiga restitusi ini, sehingga masing-masing guru yang bertemu dengan dia itu bisa menerapkan pendekatan segitiga restitusi, di mana nantinya diharapkan dia bisa lebih terbuka ke semua guru, seperti itu. Ya, terima kasih. Sebelum saya lanjut, mungkin teman-teman ingin menambahkan? Tidak, sudah pas? Ya, pas artinya. Oke, terima kasih. Ulangan untuk kita semua. Mungkin ada yang perlu didiskusikan lagi. Saya serahkan ke Bapak Ibu guru sekalian. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya tentang segitiga restitusi. Nah, tadi disebutkan oleh Bu Dian ada 3 langkah restitusi. Apakah ketiga langkah restitusi itu harus diterapkan atau gimana dalam menyelesaikan suatu masalah atau kasus beasiswa? Baik, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Sudiana. Kebetulan karena materi segitiga restitusi
saya yang dapat, jadi saya akan berusaha untuk memberikan pendapat saya terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Jadi di segitiga restitusi ini memang ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, masih ingat teman-teman? Bapak Ibu apa? Yang kedua adalah memfasilitasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketiga langkah ini tidak harus diterapkan dalam satu waktu. Misalnya kita bisa tanyakan terlebih dahulu menstabilkan identitas gitu. Jadi ini bukan suatu patokan yang baku seperti itu. Kita bisa menyesuaikan dengan kondisi bagaimana masalah itu seperti itu ya. Jadi bukan baku. Jadi kita harus tanyakan step ini secara runut seperti itu. Tidak seperti itu. Misalnya kita papasan terus dia terlambat. Terus dia sudah bilang, Bu maaf Bu ya saya terlambat. Oh iya tidak apa nak gini. Nah kita gali tanya kenapa bisa terlambat. Nah mungkin tapi dengan nada pemantau seperti tadi kan ada teori kontrol ya. Kalau misalnya ini saya juga masih belajar untuk berubah dari posisi kontrol teman ke posisi kontrol pemantau. Karena kan tadi kita udah sadari untuk posisi kontrol teman itu memiliki celah seperti itu. Nah untuk mentransisi itu juga perlu belajar banyak kayaknya penyesuaian karena saya sudah terbiasa dengan bahasa nak gimana nih gitu, jadi masih dalam posisi teman. Jadi itu jawaban dari saya. Sekali lagi saya tekankan itu tidak harus ketiga-tiganya, kita bisa menyesuaikan gitu ya. Misalnya di hari pertama kita ketemu, kita stabilkan dulu identitasnya, ajak dia dulu supaya dia kembali ke kelompoknya, dia merasa tidak tersingkir gitu, tidak tersendiri seperti itu. Terus besoknya lagi kita dapat ketemu di kelasnya, mungkin baru kita gali lagi lebih gitu, seperti itu Bapak. Ya, mungkin dari teman yang lain ingin menambahkan? Baik, terima kasih. Mungkin di sini saya menambahkan sedikit saja, bukan menambahkan sih, jadi kayak berbagi pengalaman Bapak Ibu. Jadi seperti yang dikatakan Ibu Dian tadi, tidak harus kita melaksanakan segitiga restitusi itu dalam satu waktu. Karena karena sebagai guru BK, saya juga terapkan ke-5 posisi kontrol tersebut. Nah sebelum saya mempelajari ini, jadi saya terapkan semua begitu. Ketika saya menerapkan posisi saya menjadi teman itu, terkadang ada anak-anak yang yang sangat yang terlalu menonjol gitulah dalam yang sikap dan perilakunya sangat menonjol, seperti mungkin kelas 12 IPS 1, mungkin Bapak Ibu tahu orangnya siapa. Kemudian dia kan punya geng ceritanya. Nah, anak-anak itu juga kadang sering terlambat. Nah, di sana kadang karena mungkin sebenarnya kan guru BK terkenal dengan dengan taringnya ya Bapak Ibu ya. Tapi karena mungkin saya pendek, kecil, jadi anak-anak itu kadang kayak saya dijadikan sebagai teman gitu. Bu masa gini Bu, masa gini kayak gitu. Jadi setiap mereka punya masalah, seperti misalnya dia terlambat, Bu juga sekali Bu, nanti besok aja saya nggak bakal begini lagi Bu gitu. Kemudian besoknya lagi saya lihat lagi pelanggaran yang lain, kok kamu terlambat lagi datang? Iya Bu, saya terlambat bangun. Be Bu, masa gini? Be Bu, masa gitu? Ya besok saya nggak gini lagi. Selalu itu akan dijadikan alasan pertemanan kita gitu. Be Ibu, masa kemarin Ibu baik, kok sekarang Ibu jahat? Kok sekarang Ibu gini? Nah itu kadang-kadang kita bingung harus tindakan apa yang kita lakukan gitu. Kalau kita terlalu keras sama anak-anak zaman sekarang itu, kalau dikeraskan dia akan semakin keras. Jadi kita harus bingung ngambil posisi seperti apa. Nah, karena ada sekarang segitiga restitusi ini, jadi yang mulai bisalah mengendalikan diri dengan 3 ini. Jadi kita dapat menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita tekankan di sini anak-anak untuk membuat keyakinan kelas.
Nah, di keyakinan kelas itu yang sudah disepakati dan sudah ditandatangani oleh anak-anak. Jadi ketika mereka salah, kita bisa menanyakan apa keyakinan kelas kalian yang sudah kalian buat. Nah, mungkin seperti itu untuk segitiga restitusi yang kita terapkan sekarang ini. Mungkin demikian Bapak Ibu, ada yang tambahkan lagi? Kita sudah mendengarkan dengan seksama ternyata. Ya, bagaimana Pak Wiro? Oke, saya tutup sesi diskusi ini dengan sebuah quotes yang saya kutip dari internet tentunya, yaitu karakter yang baik tidak terbentuk dalam seminggu atau sebulan. Itu dibuat sedikit demi sedikit, hari demi hari. Diperlukan upaya yang berlarut-larut dan sabar untuk mengembangkan karakter yang baik. Itu dari Heraklitus. Nah, jadi ini saya petik karena saya merasa teringatkan. Jadi dengan budaya positif ini, ketika semua bisa memahami budaya positif, supaya tidak hilang kesabaran kita, kita harus memandang anak didik kita itu sebagai generasi penerus kita, kemanakah arah kita nantinya akan dibawa oleh mereka gitu. Jadi kita harus tetap bersabar untuk menuntun mereka, seperti itu. Oke, demikian, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang mungkin ini tersisa sepertiganya kayaknya ya dari tadi. Mungkin kan karena ada kesibukan, ada yang mengajar seperti itu ya. Untuk itu sesi berikutnya adalah foto bersama. Mari kita mengabadikan momen ini yang tidak akan terulang lagi dengan foto bersama. Kepada Bapak Ibu saya persilakan untuk ke depan.